Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih, Kang Yogi ya, makasih ya berkenan bergabung. Ada Mas eh, Kang Yogi ini PLT ya, PLT Kapus Kurjar. Eh, Sebelumnya PLT-nya Bang Zul ya, Bang Zul. Mohon izin agak terlambat karena Bang Zul masih mengikuti orientasi di universitas ya. Beliau di salah satu universitas sekarang. Makasih Kang Yogi. Ini ada Kang Dedi. Dedi ini kepala sekolah ya di Cilegon, di Rotul Jana. Ini ada Mas Fatur ya, kepala sekolah dari SMA Negeri 10 Samarinda. Ini Bu Francisca dari NTT. Ini di SMA 8 Kupang ya. Ini Pak Dayat, kepala bidang di Dinas Pendidikan Lebak ya Kang Dayat ya. Kang Dayat, ini Pak Evi, Mas Husni dan teman-teman yang lain bergabung. Ini ada Kang Ahmad Supriyatna, ini peneliti dari Indonesia Bermutu ya. Juga beliau praktisi juga. Jadi sekolahnya ini juga sekolah binaan kita yang mungkin kapan-kapan kita bisa dengar lah tentang sekolah Kang Ahmad yang sudah ada berapa paten lah gitu Kak Ahmad ya. Nanti kita bisa cerita. Nah teman-teman, jadi ini ngobrol kita ini kan gini sebenarnya ya. Beberapa minggu yang lalu itu satu ketemu tuh, termasuk ada Pak Jul, ada beberapa inohong pendidikan lah ya di negara ini. Kemudian berpikirnya simpel tuh ya. Dari sejak tahun 2000 sampai sekarang 2024 kan kita tuh sudah eh, sudah ganti kurikulum lah kasarnya, ganti kurikulum, juga sudah ganti sistem ujian begitu ya. Namun kok ketika sudah ganti kurikulum, ganti sistem ujian begitu ya, tapi kok kayaknya gitu kita ini belum keluar nih dari kemelut rendahnya mutu pendidikan. Nah, kurang lebih kayak begitulah gitu ya. Padahal barangkali boleh jadi konsep kurikulumnya itu benar tuh. Barangkali konsep kurikulumnya itu udah pas sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, kemudian dari sana kita coba ambil kesimpulan sementara ya. Kalau kita asumsikan konsep kurikulumnya sudah benar, karena kan kita yakin lah mana mungkin pemerintah juga punya niat yang tidak baik lah buat peserta didik. Kalau kita asumsikan konsep kurikulumnya udah benar, misalnya gagasannya udah benar, tapi kenapa begitu? Pada beberapa prakteknya gitu ya, kok terkesan ribet, terkesan sulit gitu. Misalnya saya masih ingat tuh, dulu kurikulum sebelumnya dikritik karena RPP-nya itu tebal. Itu dulu tuh dikritik. Nah, terus teman-teman kalau ngikutin ya, ada kemudian informasi bahwa RPP satu halaman tuh tuh ya. Nah, kemudian di kurikulum sekarang juga dikenal juga tuh ada RPP dan RPP Plus modul ajar yang kalau ditanya ke guru-guru ini juga tidak kalah tebal rupanya gitu ya. Dan kadang-kadang ini teman-teman mainnya di yang tebal-tebal begini. Nah, ini kita ingin coba sekarang itu ngurai ini ngobrol sekarang ini kita ingin mencoba sebenarnya hal yang esensinya apa tuh tentang RPP dan modul ajar. Jadi fokus diskusi kita sekarang ke 1 jam ini, ngobrol kita 1 jam ini, fokus saja ke RPP dan modul ajar. Karena sudah itu Kang Yogi nih, sudah banyak tuh yang berseliweran juaran modul ajar tuh ya. Sudah banyak tuh yang berseliweran kok modul ajar puluhan halaman. Jangan-jangan konsepnya sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Bisa jadi konsepnya simpel, konsepnya sederhana, barangkali Iya, pemerintah memberi ruang-ruang inspirasi gitu ya, ruang-ruang kreativitas. Tapi kenapa ini kok kayaknya keringat teman-teman itu dari dulu ini banyaknya di hal yang seperti ini. Nanti kita dengarkan dulu mungkin dari Kang Yogi ya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip RPP, modul ajar, terus pertanyaan saya sederhana. Kalau guru nggak bikin modul ajar, bikin RPP aja, itu masalah tidak ke kinerja mereka? Gitu aja sederhana Kang Yogi. Mangga Kang Yogi. baik Kang Denny atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kang Denny dan Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama mungkin terkait dengan
pembaharuan yang 18. dilakukan di kita ini kan bukan hanya sekedar semata-mata pergantian itu karena faktor politik ya, dan bukan juga ganti menteri ganti kurikulum, karena kalau pakai data juga sejak merdeka menteri kita itu lebih dari 30, sedangkan kurikulumnya baru 11 12 11-an dan 12 dengan sekarang. Jadi kalau pakai data pun sebenarnya kita nggak bisa mengatakan 31 sama dengan 12 kan. Jadi karena menterinya sudah lebih dari 30, kurikulumnya baru 11-an. Jadi kalau mau mengatakan ganti menteri ganti kurikulum tuh harus nambahin 10 kurikulum lagi gitu. Baru kita mengatakan ganti menteri ganti kurikulum. Nah, terkait dengan pembaharuan ya, karena salah satu prinsip dari pengembangan kurikulum ini adalah terkait dengan dinamis ya, karena menyesuaikan dengan perkembangannya. Kita tidak pernah mengatakan bahwa yang sebelumnya jelek atau nggak bagus gitu ya. Dan kalau kamu mengatakan itu pun sebenarnya kalau kami mengatakan itu kan lucu kan. Sebelumnya K13 pun di kami yang mengembangkan, 2006 kami yang mengembangkan, 94 juga di Puskesmas mengembangkan gitu. Ini hanya berkaitan dengan perlu penyesuaiannya. Pada saat itu mungkin cocok, relevan dengan perkembangan zaman, ada yang sudah kurang relevan lagi. Misalkan seperti teknologi juga ya. Waktu tahun 2004 kan hampir semua mengakui yang Nokia itu paling bagus pada saat itu, paling cocok, paling banyak digunakan. Nah, pada saat itu kan kita mengakui itu cocok, paling bagus. Dengan perkembangan zaman, tahun ini kan kita nggak mengatakan bahwa Nokia waktu itu jelek, waktu itu kan bagus, cocok. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, Nokia yang dulu cocok pakainya bagus, itu fungsi-fungsinya kan sudah mulai nggak cocok dengan kebutuhan saat ini. Sehingga perlu ada pembaharuan-pembaharuan. Begitu pula dalam kurikulum dalam pendidikan, ini bukan semata-mata karena kita ingin ganti-ganti, tapi kita ingin menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dan kalau dicek juga dalam pembaharuan itu tidak pernah kita melakukan pembaharuan itu ganti seluruhnya. Pembaharuan kurikulum sendiri itu ya nggak di kita saja, hampir semua negara juga melakukan pembaharuan. Saat ini kita sering mengatakan eh, apa eh, bahwa Finlandia merupakan pendidikan terbagus di dunia misalkan, eh, terbaik di dunia. Eh, Ternyata faktanya bulan lalu saya sendiri ke Finlandia gitu, pada saat paparan ke Finlandia. Finlandia itu ini data kemarin paparan setelah tahun 2006 aja, karena dia ada skip-skip. Dia tahun 2006 dia lebih sering dibandingkan kita revisi kurikulumnya. Kita 2006 sama-sama 2006. Lalu kita 2013 Finlandia revisi lagi reformasi kurikulum 2016. Nah, kita setelah 2013 kan belum. Nah, Finlandia 2018 revisi kurikulum. 2021 Finlandia kurikulum juga. Jadi yang dikatakan negara terbaik pendidikan dasarnya dunia pun sama melakukan pembaharuan. Bahkan setelah 2006 lebih sering dibandingkan kita gitu ya. Di abad 2002, setelah abad 2001 juga lebih sering dibandingkan kita dalam melakukan pembaharuan-pembaharuannya, termasuk negara-negara lainnya. Jadi kalau contoh Finlandia, Finlandia aja lebih sering dibandingkan kita revisinya gitu. Pada saat ini tadi paparan itu kami terima dari Kementerian Pendidikan di Finlandia. Lalu katanya, oh Finlandia menghilangkan mapel. Nah, kami ditunjukkan jadwalnya nggak dihilangkan kok, jadwal mata pelajarannya mapel. Lalu kalau katakan Finlandia bagus, nah Finlandia tuh ternyata penduduknya hanya 5 juta gitu. Jadi jumlah penduduk 5 juta kita nggak nyampe satu kabupaten kita gitu ya, di salah satu kabupaten padat kita. Mereka pendidikannya banyak ya, mereka ternyata pajaknya itu 40%. Jadi pajak itu 40% dipakai untuk pendidikan gitu. Kalau di kita kan 5% juga nggak nyampe, dikorupsi lagi ya. Jadinya nggak nyampe kemana-mana gitu. Mereka dana pendidikan 40% dipakai lagi pendidikan. Jadi kalau guru pegawainya dapat 1 juta langsung dipotong 400.000 dapatnya 1 juta gitu. Kemarin kan memang biaya hidupnya tinggi. Jadi wajar gitu mereka untuk pendidikannya bisa terkelola karena jumlah pendidikannya. Terus dikatakan juga kemarin yang paling unik di sana bahwa Finlandia berdasarkan data ya, eh, negara paling bahagia di dunia gitu. Mereka mengatakan kan pada saat itu Finlandia negara paling bahagia di dunia. Nah, ternyata pada saat ke sana dapat informasi jadi tingkat bunuh dirinya tinggi gitu. Dan kami sampai menelisik kenapa kok negara paling bahagia di dunia tapi tingkat bunuh dirinya tinggi.
Ternyata mereka malah pada jawabnya seperti kedutaan besar, yang bahagia itu negaranya tapi bukan orangnya. Nah, negara kan bahagia dapat uang penghasilan banyak, kelola uang banyak, tapi orangnya itu cukup tinggi. Karena stressing dalam kesehariannya menimbulkan tingkat bunuh diri yang tinggi. Agar itu semakin minim, apa upayanya? Ya upayanya melalui proses pembelajaran menyenangkan. Makanya mereka fokus utamanya sekarang itu di Finlandia itu adalah pembelajarannya yang menyenangkan. Karena kalau dicek, dilihat data, kalau ngeceknya mereka fokus ke ini ya, ke PISA misalkan penalaran, ini di tahun 90 memang mereka juara nomor 1. 2001 masih juara nomor 6. Tapi sekarang 2000-an, 2020-an penalarannya itu udah posisi 30-an gitu. Karena jawabannya dari kemarin Parlemen dan Kementerian Pendidikan, fokus utama mereka itu adalah lagi mengejar bahagia. Nah, di kita jangan-jangan siswa-siswa kita lebih bahagia gitu ya. Jadi banyak faktor juga untuk head to head gitu ya. Yang membandingkan itu nggak bisa head to head. Nah, di kita melakukan pembaharuan ya, utamanya ya menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi utama paling yang kita ingin lakukan dalam melakukan pembaharuan itu ya menyesuaikan. Nggak pernah kita ingin mengatakan sebelumnya jelek. Sebelumnya cocok pada tepatnya. Pada saat kurikulum 84 ya paling bagus tahun 84 sehingga menghasilkan orang yang jadi bupati, gubernur, menteri. Ya cocok pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu digunakan sekarang ya mungkin sudah nggak pas lagi gitu ya. Ada yang nggak sesuainya. Kalau sebelumnya mungkin seperti teknologi 8 tahun, kalau Nokia dipakai 2004 paling keren, paling gagah gitu. Tapi dipakainya sekarang sudah nggak pas lagi mungkin. Dulu cocok paling bagus, paling mahal. Kalau sekarang sudah nggak cocok. Nah, dalam berbagai pendidikan pun mungkin yang ada yang sebelumnya cocok ya sekarang dengan perkembangan zaman sudah banyak yang kurang relevan. Maka perlu terus diupdate. Apalagi di SMK, SMK itu jangan nunggu 10 Kang tahun, Yogi, 2 tahun aja Kang, ya. itu agar terkait RPP dan modul ajar gimana nih agar guru-guru kita Ya, bahagia tuh? Karena makanya kita kan ini nanti fokus ke saya sana ngantar kan. ke sana nanti ya. Hmm. Nah, makanya pada saat kita melakukan pembaharuan, utamanya kita itu adalah menyesuaikan beberapa hal yang memang kurang relevannya saja. Jadi nggak pernah kita ganti keseluruhannya. Nah, pada saat tahun 2009, 2020 kami dipanggil gitu ya. Pada saat itu dapat arahan bulan 10-an, bulan 11. Arahan pertama kali kepada kita itu apa? Pertamanya adalah tolong sederhanakan kurikulum pada saat itu. Jadi di tahun 2020-an arahannya itu adalah sederhanakan kurikulum, sederhanakan beban-beban administrasi, sederhanakan mata pelajaran. Paling sederhananya sebenarnya awalnya waktu itu sederhanakan kurikulum, para pengambil kebijakan yang di atas itu memerintahkannya, sederhanakannya itu adalah tolong sederhanakan mata pelajaran di SMA. Ya cukuplah 5 mapel, di SSD cukuplah 2 mapel, di SMP cukuplah 4 mapel gitu supaya beban-beban anak itu nggak banyak. Namun setelah dieksplorasi itu nggak mungkin di kita dilakukan, terutama di SMP di SMA ya, karena ada guru ya. Kalau kita sederhanakan, maka apa yang terjadi, dampaknya apa? Ya akan kehilangan guru ya. Misalkan hilangkan bahasa Indonesia ya, guru Indonesia akan nganggur semua Indonesia. Maka pada saat itu nggak bisa kita lakukan, menyederhanakan kurikulum dengan mengurangi mata pelajaran. Upaya apa untuk menyederhanakan? Karena yang ingin disederhanakan itu beban buat anak, beban buat guru. Jadi desain kita itu justru amanah pertamanya sederhanakan beban buat anak, beban buat guru dikurangi. Maka upaya yang dilakukan pada saat itu akhirnya kalau mata pelajaran itu nggak bisa kita kurangi, apa yang bisa kita kurangi? Muatan pelajarannya, materi-materi di setiap mata pelajaran. Itulah yang akhirnya kenapa kita banyak mengkat materi gitu ya. Kurangi-kurangi materi yang tidak terlalu penting. Dan itu pun tentu berdasarkan data ya. Pada saat itu kami eksplorasi juga waktu awal pandemi di beberapa mata pelajaran, misalkan di IPA waktu itu ya. Ternyata dari 100% yang dianggap penting dan dianggap esensial dan akan berguna untuk keberlanjutan dan keseharian itu hanya 30%. 70% itu kalau di-cut sebenarnya nggak terlalu masalah. Dan ternyata hasil waktu pandemi juga anak-anak yang fokus ke materi-materi esensial dibandingkan anak yang belajar materi sebanyak-banyaknya, tingkat kompetensinya itu jauh lebih tinggi anak-anak yang berfokus ke kompetensi yang esensial, yang penting tersebut. Maka satu, kita kurangi nih untuk siswa, kurangi materinya, supaya apa beban-bebannya kita kurangi. Lalu apa upaya untuk guru untuk mengurangi beban-beban administrasi? Nah ini yang terjadi masih miskonsepsi pada sampai saat ini. Jadi secara kebijakan, regulasi kita sejak awal
melalui surat edaran pertama ya terkait dengan penyederhanaan RPP, niatnya kan mengurangi beban administrasi. Lalu akhirnya di tahun 2022 kita terbitkan revisi standar proses. Di dalam standar proses kami sudah secara eksplisit bahwa yang perlu dimiliki oleh guru itu hanya 3 perencanaan belajar, di mana perencanaan belajar itu cukup 3 komponen, format sistematika itu bebas gitu, mau bentuknya apapun. Yang penting ada 3 komponen, tujuan, langkah-langkah asesmen. Ini sudah konsisten melalui Merdeka Belajar pertama ya, penyederhanaan RPP yang dulu lebih familiar 1 halaman di publik gitu ya. Itu kan hanya 3 komponen, tujuan, langkah-langkah asesmen. Edaran pertama yang kita pertegas melalui Permendikbud Standar Proses. Melalui Permendikbud Standar Proses nomor 16 2022 itulah kita semakin menegaskan bahwa perencanaan belajar itu cukup 3 komponen. Jadi secara kewajiban cukup ada 3 komponen, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Jadi Itu kalau wajib ya Kang Yogi, itu ya, wajib ya. ya. Itu wajib yang RPP 3 komponen itu ada tujuan, ada langkah-langkah Ya, pembelajaran dan kalimatnya asesmen. kami kalau Mhm. di dalam panduan memiliki, wajibnya Oke. memiliki. Memiliki itu bisa bikin sendiri, bisa memodifikasi, bisa pakai punya orang. Jadi guru wajib memiliki perencanaan belajar ada 3 komponen. Yang penting ada tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Jadi yang perlu ada dari segi regulasi itu 3 komponen tadi. Nah itu sudah tertuang. Jadi mulai surat edaran pertama, lalu standar proses ya di tahun 2022, dan di panduan pun sebenarnya kami sudah jelaskan itu. Namun dalam implementasinya, nah ini lagi-lagi dalam implementasinya, pada saat ini diimplementasikan, padahal di dalam standar proses sudah jelas, di dalam panduannya sudah jelas gitu ya, dalam standar proses sudah jelas, di dalam panduannya sudah jelas bahwa guru yang perlu dimiliki itu adalah perencanaan belajar. Kami sebenarnya mau namanya RPP, mau namanya unit plan, mau apapun silahkan. Karena di dalam standarnya pun sudah secara eksplisit bahwa perencanaan belajar itu minimal 3 komponen dan tidak terjebak jangan sampai terjebak ke dalam format bentuk sistematika tertentu. Jadi kalau diceknya pun di dalam standar proses, di sini tuh sudah jelas prinsip perencanaan itu fleksibel. Fleksibel itu dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi kalau nantinya ada yang mewajibkan bentuknya sama, formatnya sama, ini nggak sesuai dengan standarnya sendiri gitu. Karena standarnya sendiri ini fleksibel adalah dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan standar tertentu ini secara regulasinya ya. Dan dokumennya itu apa yang perlu ada? Ada tujuan, langkah-langkah asesmen. Jadi perencanaannya mau dalam bentuk Excel, PowerPoint, apapun silahkan. Karena di sininya, jadi kalau ada yang sudah mewajibkan formatnya harus sama, bentuknya sama, ini jangannya sudah melanggar dari standarnya sendiri, aturannya sendiri. Karena kami sudah sejelas fleksibel itu dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi ini yang dan di dalam turunannya pun kita jelaskan di pasal selanjutnya ada 3 komponen ini. Nah, ini secara aturan sebenarnya sudah tegas. Namun dalam implementasinya, ini yang kami akui nih di dalam satuan pendidikan, eh, kami berdasarkan evaluasi yang kami temukan, masih ini miskonsepsi itu semakin berkurang. Jadi tahun pertama kita ada evaluasi yang miskonsepsi menganggap modul ajar wajib itu ada sekitar 70-80%. Di tahun kedua sudah berkurang dan tahun ketiga semakin berkurang. Jadi masih ada yang menganggap bahwa kurikulum Merdeka harus ada modul ajar, kurikulum RPP itu untuk K13. Nah ini perlu kami jawab, ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi inilah yang kita sadari perlu diluruskan. Maka Ya, modul ajar gimana Kang seharusnya Kang? Jadi kalau ya RPP itu oke saya tadi 3 jelaskan, boleh komponen. jelasin dulu. Modul ajar gimana? Ya. Nah, jadi eh, saya jelaskan dulu ya ke miskonsepsi, baru nanti saya jelaskan terkait modul ajar. Jadi penyematan bahwa waktu itu modul ajar gitu ya, ada modul ajar, ada RPP. Nah, pada saat implementasi dan sampai saat ini terjadi, masih dimaknai oleh guru, oleh satuan pendidikan bahwa kurikulum Merdeka harus ada modul ajar dan di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 pakai RPP. Nah, ini masih terjadi miskonsepsinya sampai saat ini. Nah, itu pun akhirnya kami pada tahun
2024 itu eh, potensi apa sehingga menimbulkan miskonsepsi ini. Identifikasinya kenapa? Kita pun identifikasi penyebabnya apa, diantaranya kan melalui masuk miskom itu tuh melalui webinar-webinar, melalui terkait dengan eh, para fasilitator dan lain-lain. Sehingga upaya apa yang perlu dilakukan? Mungkin nanti saya jelaskan kenapa kami menyusun modul ajar waktu itu ya. Tapi ini saya jelaskan dulu bahwa itu Bisa miskonsepsi lebih singkat, yang Kang, ke poinnya. nah, jadi miskonsepsi yang terjadi bahwa modul ajar harus dimiliki itu nggak pernah ada di dalam regulasi kita. Jadi ingin tegaskan bahwa tidak ada guru harus memiliki modul ajar. Oke. Nah, akhirnya kami membuat berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang disusun oleh kementerian itu satu melalui apa? Pada saat launching secara khusus, Mas Menteri pun membuat paparan secara khusus untuk meluruskan. Jadi kami meluruskannya itu melalui berbagai kebijakan. Melalui panduannya kami tegaskan bahwa yang perlu dimiliki itu adalah perencanaan belajar. Melalui PMM kami jelaskan bahwa contoh-contoh pembelajaran itu bukan hanya modul ajar tapi ada juga RPP. Melalui webinar kami luruskan ke para fasilitator. Waktu itu kami jelaskan bahwa guru tidak perlu memiliki modul ajar dan wajib memiliki modul ajar. Bahkan secara khusus pada saat launching kurikulum Merdeka di tanggal 27 Maret, kami pun angkat ini secara khusus untuk jadi pegangan gitu ya, bahwa yang masih menganggap modul ajar wajib. Di sini kami jelaskan yang wajib dimiliki itu adalah ya RPP yang bahkan bolehkan satu halaman sesuai standar proses. Tidak ada kewajiban membuat modul ajar yang kompleks dan implementasi kurikulum Merdeka. Ini bisa Bapak cek langsung di websitenya langsung ya, untuk sebagai pegangan bagi guru-guru yang masih mewajibkan kurikulum Merdeka. Jadi pernyataan tidak harus ada kewajiban modul ajar itu sudah kami eksplisitkan di 27 untuk meluruskan miskonsepsi yang terjadi. Jadi satu, tidak ada kewajiban buat modul ajar. Ini mana dasarnya ya, semua regulasi kita nggak pernah ada mencantumkan. Dan kami tegaskan ini dalam paparan. Ibu Bapak bisa langsung cek nih paparan Mas Menteri di tanggal 27. Karena ini saya ingin menegaskan bahwa itu adalah miskonsepsi yang harus kami luruskan. Ibu Bapak perlu memilikinya apa ya, RPP aja tadi ya, yang minimal satu halaman. Nah itu, jadi kalau apakah modul ajar wajib, bahkan kami secara tegas menyatakan oleh Mas Menteri. Nah sekarang mungkin saya kembali, mungkin sebelum nanti diskusi teman-teman, kenapa dulu kita memilih modul ajar ya, waktu kita milih modul ajar. Jadi waktu kita awal dulu menyediakan modul ajar, makanya kita pilih penyematannya itu adalah modul. Penyematannya itu kalimat modul. Niat kita waktu itu sebenarnya, oh dalam implementasi itu sekolah itu ternyata ada guru-guru. Karena secara regulasi itu sudah secara tegas. Kalau guru-guru sudah mampu bikin perencanaan belajar, ya sudah cukup RPP tadi satu halaman. Tapi kami temukan banyak guru-guru itu yang butuh bantuan. Ada guru-guru yang butuh bantuan yang nggak tahu cara belajar, cara membelajarkan. Guru-guru nggak tahu cara merencanakan belajar. Niat kita menyediakan contoh ini adalah kalau mereka diberikannya dalam bentuk buku teks, maka mereka kesulitan. Maka kami memikirkan nih, buku teks itu perlu dicacah. Jadi kumpulan materi perlu dicacah, tapi supaya mereka tidak nambah kerjaan. Karena kalau ini bukunya kan kalau buku tebal, mereka bingung peramunya. Nah, ingin kita cacah nih. Jadi ini sebenarnya modul ini adalah buku teks yang seperti buku teks yang kita cacah, tapi kita ingin gunakan modul buku yang sudah tercacah ini sebagai perencanaan guru. Supaya apa? Guru-guru yang nggak bisa ngajar, yang nggak ada waktu untuk anak, dia nggak usah bikin lagi perencanaan belajar apapun. Tinggal pakai. Jadi dia nggak usah nyari buku, nggak usah bikin perencanaan belajar, tinggal pakai modul ajar, sudah dia tinggal ngajar. Jadi fokus utama guru adalah niat kita supaya guru langsung kepada anak. Buat guru tidak usah nyari internet, buat guru yang ini buat guru yang kesulitan ya. Buat guru yang masih kebingungan yang butuh bantuan, dia tidak usah nyari internet, tidak usah nyari teks, tidak usah bikin perencanaan belajar lagi, tinggal pakai. Jadi sederhananya modul yang diajar ini adalah buku yang berfungsi sebagai perencanaan belajar yang sudah tercacah tadi. Makanya kita memilih nama modul ajar. Nah niat itu untuk apa? Supaya guru nggak usah ngapa-ngapain lagi kalau yang nggak bisa, yang belum bisa gitu. Supaya guru Oke, tuh jadi langsung Kang Yogi, dedikasinya punten Kang buat Yogi. anak. Oke, jadi poinnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dulu modul ajar sebenarnya untuk memudahkan guru dengan kondisi yang tepat pada saat itu, dan sekarang sebenarnya modul ajar itu clear ya, ini tidak wajib, itu yang pertama tuh, itu pertama, itu clear yang tidak wajib. Ya mohon izin Kang Yogi ya, ini
Pak Agus ya, Pak Agus Sukoco dari Ketua APSI ya, sudah hadir ya? Iya, Pak. Saya izin menyapa nih Pak Agus, tadi kita Ya, mulai ya. Makasih Pak Agus berkenan hadir ya. Ini saya ya, Pak. lanjutkan sedikit ya Pak Agus ya. Mangga, mangga, Pak, mangga. Jadi secara konsep teman-teman ini yang disampaikan oleh Kang Yogi tadi saya garis bawahi. Ternyata modul ajar itu tidak wajib tuh. Artinya kalau mau bikin ya tidak salah juga, tapi tidak wajib kan begitu. Namun kenapa ini yang menarik, nanti saya mau ada dari mana dulu, dari Mas Fatur ya. Ini apakah memang di sekolah yang disampaikan oleh Pak Yogi itu memang seperti itu adanya, atau jangan-jangan ada sesuatu yang eh, apa ya yang terjadi dan cukup kuat pengaruhnya ke sekolah sehingga sekolah itu tetap aja gitu seolah-olah mewajibkan modul ajar. Mungkin Mas Fatur dari Kalimantan, silakan. Ya, makasih Kang Denny, Kang Yogi atas informasinya di awal. Satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa modul ajar atau RPP yang ada, baik yang kemarin di kurikulum 2013 maupun yang sekarang, itu kalau saya melihat pribadi lebih akhirnya ujungnya itu lebih kepada administratif. Kenapa saya katakan administratif juga akhirnya? Karena memang perencanaan, tadi kan kita berbicara ini kan perencanaan pembelajaran ya, baik itu RPP atau modul ajar. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru ini kan tidak adaptif kalau saya lihat. Bukti tidak adaptifnya itu, contoh kecil saja, ketika guru itu saya panggil, misalnya saya panggil 1 jam saja, 1 jam pelajaran saja dari 4 jam pelajaran yang saat hari itu dia mengajar, itu kalau mengacu pada modul ajar yang dia susun, kalau mengacu pada RPP yang dia susun, itu udah miss semua. Padahal kebanyakan modul ajar dan RPP yang disusun itu rata-rata untuk 6 bulan ke depan. Kebayang tuh, ada satu hari di mana tidak sesuai itu modulnya, hanya saya potong 1 jam saja saya panggil gurunya, itu udah pasti berantakan tuh modul ajar selama 6 bulan atau RPP selama 6 bulan. Jadi sekali lagi, apa yang disusun itu tidak adaptif. Lalu yang saya lakukan kemarin sebagai contoh, akhirnya apalagi sekarang ada AI, tinggal ketik sedikit jadilah modul ajar, jadilah RPP. Hanya cukup membuat misalnya modul ajar asam basa dengan pendekatan project, udah keluar tuh RPP dibuatkan sama AI. Akhirnya saya menghindari ini karena memang produk yang ada itu saya lihat arahnya menuju ke sana. Akhirnya saya mau supervisi itu cukup saya sampaikan, hari ini saya mau supervisi, saya mau lihat Anda mengajar materi apa dan dengan cara apa. Itu saja, saya nggak lagi ngelihat si modul ajar maupun si RPP-nya. Sementara itu dulu, Kang Denny. Makasih. Oke, jadi Mas Fatur, saya kan tadi itu kata Kang Yogi kan RPP kan tidak wajib, kan artinya tidak usah Ya, kepala sekolah juga meminta bikin, maaf, RPP oke ya, maksudnya modul ajar ya, modul ajar kan tidak ya, wajib ya. jadi, artinya kan tidak usah kepala sekolah minta guru bikin modul ajar. Kalau kemudian modul ajar satu bisa dibikinkan AI, juga lebih beban administratif. Kira-kira yang membuat Mas Fatur nggak berani bilang ke guru-guru, hei guru-guru, modul ajar nggak wajib itu, kenapa itu Mas Fatur? Karena Saya takut tidak apa? mengatakan tidak wajib. Saya tidak sampai pada titik mengatakan tidak wajib. Yang saya inginkan adalah jika membuat modul ajar atau jika membuat RPP, saya berharap RPP itu adaptif. Oke. Artinya perencanaan yang Anda buat itu untuk hari ini itu apa? Karena kalau sudah mengacu modul ajarnya akhirnya bentuknya, Kang Yogi tadi bagus tuh. Sebenarnya itu kan buku yang di apa nih namanya dicacah gitu ya. Harapannya tuh seperti itu. Tapi faktanya yang terjadi sama aja lagi dengan RPP, disusun dibuat selama 6 bulan. Sehingga ketika ada perencanaan di minggu ketiga itu terlewat atau berubah, maka akan berubah otomatis semua. Jadi bukan masalah di titik wajib tidaknya, tetapi ujung-ujungnya administratif lagi. Loh, Kang. Oke, jadi pertama mungkin perlu disampaikan ya ke guru bahwa yang Kang Yogi sampaikan itu saya pikir sudah sesuai dengan ketentuan yang dibawa pemerintah bahwa tidak ada kewajiban bagi
guru untuk membuat modul ajar. Ini semua harus frekuensi ini para guru itu. Jangan sampai ini tidak disampaikan. Nah, nanti tentang bagaimana seharusnya RPP yang hidup mungkin maksud Patur ya. Jadi RPP yang hidup itu yang adaptif sesuai kebutuhan. Apakah RPP itu dibikin semalam sebelum pembelajaran atau RPP itu adaptif? Dan saya pikir RPP yang disampaikan oleh Kementerian kan itu poin-poin ya. Ada kata-kata fleksibel, ada kata-kata yang lain-lain. Oke, saya pikir itu mengarah ke adaptif ya. Tapi saya ingin tahu tuh mungkin Mas Fatur, oke lah. Sekarang dari Banten nih, di SMP RJ gimana? Apa takut oleh pengawas begitu sehingga lebih administrasi RPP dan modulnya saya ada Pak Agus nih, ketua pengawas. Jadi kalau pengawas titik sama guru nanti kita tinggal sampaikan ke Pak Agus. Ayo Kang Deddy gimana? Waduh, menarik Pak Dini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah terdengar ya? Kedengar. Ya, Pak Dini, terima kasih nih kesempatannya ya. Luar biasa. Saya setuju dengan Pak Yogi ya, bahwa kalau menurut saya sendiri atau di kami sendiri, modul atau RPP itu tujuannya untuk membantu guru. Membantu guru supaya tetap di relnya, tetap di jalurnya pembelajaran, jadi nggak kemana-mana. Terus juga untuk membantu guru apa ya, jadi pemandu lah, modul atau RPP itu jadi pemandu. Setuju juga bahwa yang diwajibkan itu adalah perencanaan pembelajarannya, bukan modulnya. Tapi memang ujung-ujungnya akhirnya ya tuntutan juga administrasi ya, karena ada permintaan akreditasi, permintaan dan sebagainya yang itu harus berbentuk dokumen. Itu mungkin Pak Denny sedikit dari saya. Oke, sebelum ke Kang Agus, saya mau jadi dari guru Bu Mariti sudah hadir dari NTT. Oke, Bu Mariti ya, tadi pertama clear dari Pak Yogi disebutkan modul ajar itu bukan kewajiban bagi guru. Namun kenapa di lapangan cenderung ini menjadi beban administrasi guru, ini menjadi energi besar guru, itu kenapa sih sebenarnya begitu ya? Ini kan Kang Yogi itu dan teman-teman sudah menyusun berbagai strategi nih agar ini mudah. Tapi kenapa kok di lapangannya kok begitu ya? Kira-kira Bu Mariti ada praktik baik atau ada kendala, ada saran apa? Kenapa Bu Mariti ya di NTT? Silakan Bu Mariti. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebagai guru itu kita terjebak dalam lingkaran ya. Artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Fatur, Bapak Kepala Sekolah, kalau kita di supervisi itu RPP kita kan sudah siap untuk 6 bulan atau bahkan untuk 1 tahun. Dan kadang pengawas juga. Jadi kayaknya mungkin untuk guru itu kita hanya tinggal pelaksana teknis, di mana kita artinya kita mau mengatakan itu bukan sesuatu yang wajib, tapi dari atas kita harus diwajibkan. Seperti kemarin saya tanya, kita ini mau bikin RPP atau mau modul ajar? Itu jawaban yang saya terima itu bervariasi sekali. Ada yang mengatakan itu kita harus menyusun modul. Sementara kalau kita menyusun RPP, lesson plan, itu kan berbeda dengan modul ajar. Jadi di sini mungkin yang menjadi kendala adalah sistem Pak, ya, sistem Bapak dan Ibu yang hanya mewajibkan kita untuk membuat sesuatu yang semuanya harus seragam, yang satu sekolah harus satu format dan sebagainya. Padahal sebenarnya dari dulu seperti itu tidak ada. Seperti terima kasih Pak Fatur bahwa dalam supervisi itu ditanya kamu mau ngajar apa hari ini dan harus sesuai dengan yang habis. Oke. Ini menarik nih, kita ini kan teman-teman ketemu di sini hanya untuk cari solusi sajalah begitu ya. Oke, sebelum tapi alhamdulillah Pak Agus tidak ada nyinggung-nyinggung pengawas ya, berarti sudah oke nih. Sekarang saya minta deh Pak Agus ya, coba
Apa nih yang telah dilakukan oleh APSI ya selaku pengawas? Karena mohon maaf ya, pengawas ini kan bersentuhan langsung dengan kepala sekolah, dengan guru dalam bahasa saya tuh ya. Guru murid takut sama guru, guru takut sama kepsek, kepsek takut sama pengawas. Kadang-kadang saya mikir tuh begitu tuh. Jangan-jangan nih Pak Agus. Apa karena rasa takut sama Pak Agus dan teman-teman ini? Mangga Pak Agus ya, sampaikan aja silakan Pak Agus, Ketua Ya, Umum APSI ya, luar biasa silakan. ya baik. Terima kasih Kang Denny. Jadi kami di pengawas ini memang tiap hari bahkan kami belajar ya. Tiap hari kami itu belajar. Ada webinarnya ya. Kami dari Senin sampai Sabtu itu webinar. Nah, itu artinya kami memang belajar ya, belajar dari mana saja. Bahkan setiap Kamis itu kami belajar dari anak-anak murid. Karena hari Kamis itu webinarnya narasumbernya murid bahkan di kami di APSI itu. Jadi supaya kami ini adalah sebuah ekosistem itu. Nah, kalau ngomong ekosistem berarti tidak ada lagi istilah pengawas, mengawasi begitu ya, mencari dokumen-dokumen ya. Apalagi sekarang konteksnya adalah pengelolaan kinerja. Kita sudah bertransformasi di dalam pengelolaan kinerja. Jadi sebetulnya pengawas itu sekarang menjadi sebuah mitra belajar. Jadi kami sekarang ini membentuk komunitas-komunitas belajar yang isinya itu di sana di dalamnya ada murid. Apa nih maunya, butuhannya, apalagi sekarang Gen Z ya. Gen Z ini kan sudah sangat berbeda karakternya. Kemudian di situ ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas. Jadi ekosistem inilah yang sebetulnya mau kita bangun. Jadi bahkan kalau saya sebut, kalau saya ngutip bukunya Pak Faisal itu ya, yang Thriving on Turbulence itu ya, itu perencanaan itu sekarang sudah nggak ada lagi perencanaan karena sudah cepat sekali perubahan gitu ya. Bahkan strategi metode guru pun itu sudah beta bahkan ya, sudah lagi bukan tetap gitu, enggak. Tapi kebutuhannya apa, bahkan saat itu juga guru bisa merubah ketika ada ide dari anak-anak dalam pembelajaran gitu ya. Jadi tidak lagi ada semacam dulu RPP-nya begini, nanti pembukaannya begini, enggak lagi. Ketika di kelas itu mengalir aja, flow aja. Ketika ada temuan, kita kira ada kok ide bagus nih anak-anak, berubah aja strateginya. Tapi tetap tujuannya tercapai gitu kan. Kan kita ini selalu melihat di akhir gitu ya. Kalau Seven Habit itu kan melihat dari akhir. Di akhir itu kan kalau ekosistem kan, kalau sekarang kan ada sekolah yang dicita-citakan itu ya. Nah, itu kan ada ekosistemnya. Nah, itulah yang sebut dengan impact atau dampak. Maka kami kalau di APSI itu boleh saya share ya. Silakan Pak Agus. Nah, ini sudah ke sini sebetulnya. Jadi kalau ini adalah di rapot pendidikan kita yang A ini, kemudian F ini adalah ekosistem yang akan kita bangun bersama ya. Jadi di sini ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, itu bersama-sama untuk membangun ekosistem di sekolah. Namun ujung ini yang kemudian harus kita turunkan menjadi outcome. Nah, outcome inilah kemudian ada peran baru guru, peran baru kepala sekolah, ada peran baru pengawas gitu ya. Itu yang disebut dengan mindset, skill set, dan tool set. Inilah yang kita sebut dengan peak performance di PMM itu. Sehingga output di PMM dari pengelolaan kinerja guru kepala sekolah itu nanti di sini. Nah, aktivitasnya mulai dari sini. Dari apa masalahnya di rapot, kemudian gurunya merencanakan
rencana RHK-nya, kemudian pelaksanaan kinerjanya, ini pelaksanaan kinerjanya. Nanti di D ini adalah ekspektasi kinerjanya. Demikian juga kepala sekolah, demikian juga pengawas. Jadi ini sebenarnya satu jalur yang ujung-ujungnya ke sini, gitu ya. Nah, sehingga nanti kan seperti ini gambarnya. Jadi ada dari A ke F itu seperti ini. Itu Kang Denny. Jadi memang kita melihatnya ekosistem lah. Jangan melihat parsial-parsial gurunya. Oh ini ada, itu sudah nggak lagi ya zaman dokumentasi. Itu kan di PMM pun juga bukan penilaian itu dokumentasi. Jadi hanya ada dua kan di sana, rencana hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi yang diukur adalah dampaknya. Memang dalam proses ya, faktanya akhirnya kan seperti fenomena buah semangka itu sekarang ini masih gitu ya. Fenomena buah semangka itu ya kulitnya hijau begitu ya, seolah baik-baik saja, padahal di dalamnya ada yang merah, ada kuning begitu kan. Nah, itu peralihan. Nah, kita ingin fenomena buah manggis gitu kan. Buah manggis itu kan buah yang paling jujur gitu ya. Buah otentik itu. Kalau kalau luarnya 5, dalamnya ya 5 begitu kan. Luarnya 6, dalamnya 6. Nah, kita harapannya ke sana, tapi ini kan peralihan ya, transisi, karena budaya kita ini kan semua baik-baik saja gitu. Padahal sebetulnya tidak. Makanya kalau kami pengawas sekarang kita minta ke sekolah-sekolah dan itu bisa menggunakan dana BOS ya, BOS reguler, itu setiap kelas itu dipasangi CCTV yang sekarang kan CCTV makin canggih ya, dan kualitasnya juga bagus, sehingga observasi kelas itu tidak harus ke kelas, kita cukup di salah satu ruangan atau di mana saja, nanti kita rekam, kita catat saja. Nah nanti video itu dibawa ke ruang komunitas belajar, kita diskusi di sana, ada guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kira-kira apa yang perlu ada refleksi? Karena ini yang kaitan dengan blind spot, titik buta, gitu kan. Guru-guru ini kan butuh ditunjukkan titik butanya di mana. Bahkan kepala sekolah juga kan butuh ditunjukkan titik butanya kemana. Pengawas juga butuh ditunjukkan titik butanya. Nah, ketika diskusi mengenai hal ini, itu yang kita harapkan. Itu Mas Denny ini dari pengawas sudah bertransformasi sekarang, jadi nggak lagi seperti dulu. Saya kalau kalau Pak Agus ngomong itu saya membayangkan tuh, andai pengawas seperti Pak Agus semua gitu tuh pikiran saya tuh. Itu pikiran saya tuh ya, andai pengawas seperti Pak Agus semua begitu ya. Konsultannya seperti Kang Denny gitu ya. Kalau ada saya ada Bang Jul tuh udah hadir tuh. Kita sapa dulu nih abang kita, Bang Jul. Iya, Kang Denny, Assalamualaikum. Waduh, Pak Agus, terima kasih banyak ini. Ya Pak, Luar biasa. nah, ini guru saya nih. Pak Agus. Ya, Iya, Bang Jul. Kita iya, lanjut dulu ya. lanjut dulu. Ada Pak Kapus Ini juga ya. Bang Jul ini masih terus menuntut ilmu nih teman-teman. Ini menarik ya, saya sepakat tuh. Andai konsep implementasi kurikulum mereka yang Yogi sampaikan seperti buah manggis, harapannya Pak Agus ini keren. Namun ada yang seperti buah manggis di beberapa sekolah, ada juga yang seperti buah semangka di beberapa sekolah, dan jangan-jangan buah semangkanya lebih banyak ini Pak Agus. Ini apa ya? Challenge kita nih. Ini Bu Natali ini, saya sapa nih. Bahkan semangkanya berdaun sirih lagi Pak. Pada itu. Tadi Kang. Oke. Mantap. Bu Natali ini, ya Bu Natali kita senang ya ketemu Ibu. Saya dengar dari Bang Jul, luar biasa ini effort Ibu ya di sana di Maluku ya. Kita mungkin perlu dengar Ibu kira-kira apa sih yang Ibu butuhkan? Pertolongan apa? Nah, saya bahasanya tidak lagi ke Pak Yogi, jangan banyak bikin aturan, Kang. Bikin banyak pertolongan tuh buat guru-guru ya. Kira-kira pertolongan apa sih yang diharapkan oleh teman-teman tadi tuh agar konsep RPP modul ajar yang Yogi sampaikan kan enak tuh didengarnya. Agar itu benar-benar terimplementasi ya. Ayo Bu Natali silahkan ya. Iya, makasih Kang Denny. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya dari Kota Tual, Provinsi Maluku.
Senang sekali malam hari ini saya bisa hadir bersama-sama Bapak dan Ibu. Mungkin saya mungkin sebelum menjawab pertanyaannya Kang Denny, saya mungkin mau berbagi sedikit ya terkait dengan apa yang saya lakukan di sekolah kaitannya dengan modul ajar, gitu ya. Jadi saya bertugas di sekolah di pulau ya Bapak dan Ibu dengan jumlah siswa yang terbatas, kemudian sarana dan prasarana juga sangat terbatas, tapi itu tidak membatasi kami di sana untuk terus berinovasi seperti itu. Dan ya ketika saya ke sana, saya melihat awalnya itu saya melihat bagaimana sih guru-guru mengajar di kelas. Ternyata yang saya temukan itu guru ada yang tidak mampu membuat korelasi antara tujuan, proses, dan asesmen. Nah, olehnya itu kalau berbicara tentang kebutuhan perlu atau tidak modul ajar. Nah, ini kita sebagai kepala sekolah juga dilema ya. Kalau saya sendiri secara pribadi di sekolah itu saya tidak membebani guru-guru untuk itu. Saya lebih terfokus ke bagaimana prosesnya di kelas. Yang penting Bapak dan Ibu masuk di kelas, hadir di kelas, kemudian mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kemudian asesmennya itu bisa menjawab tujuan pembelajaran. Itu yang menurut saya esensi proses pembelajaran di kelas, dan tujuan dari kurikulum Merdeka sebenarnya itu anak-anak bahagia dalam belajar, lalu bagaimana belajar dengan menyenangkan seperti itu, karena pembelajaran didesain dengan semenarik mungkin. Tapi balik lagi Bapak dan Ibu, kita juga dituntut ya oleh pengawas untuk harus yang lain-lain seperti perangkat pembelajaran dan sebagainya harus siap. Jadi kalau saya sih di sekolah tetap meminta guru-guru, biasanya di awal tuh kami di awal tahun ajaran seperti ini kami adakan in-house training atau kegiatan di awal untuk mempersiapkan perangkat. Tapi itu tidak paten lalu harus digunakan selama satu semester seperti itu. Tapi intinya setiap masuk kelas, makanya fungsi kontrol kepala sekolah di sini menurut saya memegang peran penting. Jadi biasanya sebelum guru-guru masuk kelas, karena kebetulan di sekolah saya itu jumlah siswanya sedikit sekali ya, jadi mudah terkontrol seperti itu. Jadi sebelum masuk kelas saya periksa dulu ini, walaupun ada modul ajarnya, tapi tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Buat atau tidak pemetaan kebutuhan belajarnya. Jadi kami ada diskusi dan sharing terlebih dahulu sebelum guru-guru masuk. Setelah itu menurut saya sih yang paling penting juga wajib ada yang namanya refleksi. Jadi saya juga tidak membuat guru-guru lalu lantas harus tertekan dengan keadaan seperti itu ya. Jadi kami diskusi lepas saja ya. Bagaimana Bu tadi di kelas? Jadi awalnya itu saya memberikan pendampingan terus, tapi lama-kelamaan saya berikan kepercayaan kepada guru. Nah, selain pada guru, saya juga tanya kepada siswa, dan refleksi itu menjadi budaya yang ada di sekolah seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi intinya kalau menurut saya yang paling penting guru-guru dikasih kepercayaan, kemudian dikasih tahu seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang juga kan ada yang lebih senior seperti itu, kalau kita terlalu berlebihan menyampaikan sesuatu juga kan kadang-kadang tersinggung ya seperti itu. Jadi intinya berikan kepercayaan lalu rutin melakukan refleksi. Nah, kalau untuk di sekolah saya sendiri Pak, yang jadi kebutuhan sebenarnya itu sarana dan prasarana sebenarnya, karena di sekolah saya itu jumlah siswa yang sedikit ya, kemudian di pulau dengan banyak sekali kebutuhan. Jadi di pulau itu Pak, di pulau tempat saya bertugas itu tidak ada jaringan listrik sama sekali. Nah, kemudian rata-rata orang di situ mata pencariannya itu hanya bertani, bukan bertani ya, nelayan gitu ya. Jadi hidupnya hanya tergantung di situ. Terus kebanyakan juga intinya kalau untuk dari segi pendanaan dan sebagainya sebenarnya kami sangat kekurangan sekali, tapi itu tidak lantas tidak menjadi suatu tantangan atau penghalang bagi kami seperti itu. Kami terus berusaha untuk berbenah, melakukan apa yang bisa kami lakukan, kami berikan sebaik-baiknya untuk anak didik di sana. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Ini sama dengan Mas Fatur ya. Jadi ya yang paling penting bagaimana kepala sekolah supervisi melihat praktik-praktiknya gitu ya, daripada fokus ke dokumen-dokumen tadi lah ya. Jadi jangan sampai energinya habis ke dokumennya bagus tapi prakteknya malah
buah semangka ya, lebih baik tidak punya dokumen tapi praktiknya bagus kan, kasarnya begitu kalau kita disuruh pragmatis ya. Oke, saya mau ke Pak Dayat nih. Itu kira-kira tadi tuh tersirat tuh Pak Dayat ya. Katanya tuntutan-tuntutan perangkat ajar yang diminta oleh maaf itu sebagian pengawas mungkin ya, tidak semua ya, tidak semua, sebagian pengawas. Kira-kira ada hubungannya tidak ini pengawas dengan dinas itu Pak Dayat? Lalu gimana tuh Pak Dayat di dinas membuat pengawas itu agar dia lebih fokus ke esensi, lebih fokus ke substansi, lebih fokus ke kinerjanya seperti yang Kang Agus sampaikan daripada datang tulus lihat dokumen, tulus lihat RPP. Itu kira-kira gimana Pak Dayat pengalaman di Lebak? Enggak, Kang? Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya nih. Kang Reni, salam juga dari Lebak nih. Kalau di sini masih siang, Bu Natali. Kalau di Bu Natali masih sudah malam ya. Iya, pas sudah malam. Begini, Kang, kita saling sharing saja ya. Kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Kang Yogi bahwa pemerintah kan sebetulnya nggak tiap hari, tiap ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Nggak begitu kan sebetulnya. Padahal esensinya sebetulnya kurikulum berubah itu keniscayaan gitu. Karena kurikulum berubah sesuai dengan perubahan sosial budaya gitu ya. Nah, cuma yang perlu dibangun ini begini, Pak. Mindset berpikir kita bahwa ketika RPP itu bagian dari administrasi itu harus dirubah. Menurut saya kan mindset berpikir guru-guru kita itu harus dirubah bahwa RPP itu administrasi, bukan sebetulnya. Tapi RPP itu bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Jadi wajib ada gitu. Jangan saya juga mungkin berpikir ketika ada di Kemdikbud mengatakan RPP 1 lembar, itu karena yang membisikinya itu mengatakan bahwa RPP adalah administrasi. Padahal bukan sebetulnya, bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Kenapa orang ingin dimudahkan gitu kan dengan panduan seperti apa yang Kang Deddy sampaikan tadi, bahwa RPP itu rel pembelajaran. Ketika orang tidak berjalan bukan di atas relnya, itu kan akan ngaco kemana-mana. Gitu. Nah, mengenai istilah RPP dan modul ajar, saya kira ini yang menjadi kendala utama kita. Saat ini sudah puluhan tahun kita merdeka, tapi masih berpikir di RPP, di hal-hal yang elementer gitu ya. Kita masih berpikir bahwa RPP-nya kayak gimana gitu ya. Nah, itu yang harus ditekankan. Nah, kemudian untuk Kang Yogi mungkin ini, Kang, masukkan saja mungkin. Kendala yang dihadapi oleh guru-guru kita di Lebak itu terkait dengan perubahan istilah gitu. Kementerian itu paling sering mengganti istilah gitu ya. Istilah itu modul ajar, RPP, CPTP, ATP, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar kayak begitu kan, itu membingungkan sebetulnya. Coba di awal mungkin dari tim Boskur, Pak Zul nih mungkin pakar di kurikulum nih Pak Zul ya. Nah, saya kira kalau seandainya misalkan tiap pengganti, kalau ini mungkin tiap penggantian menteri nih, selalu ganti istilah gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya misalkan jangan terlalu ganti istilah gitu. Yang kenapa jangan sering mengganti istilah yang membingungkan guru. Kemarin yang kurikulum 13 belum juga sampai kepada guru, belum juga guru menguasai sepenuhnya, tetapi sudah ada ganti lagi. Oh, namanya modul ajar. Walaupun kata Kang Yogi tadi sudah disampaikan bahwa ini dalam beberapa regulasi tidak muncul kalimat modul ajar, masih pada RPP. Nah, tapi faktanya di lapangan bahwa guru-guru masih melihat bahwa ini menteri atau Kementerian Pendidikan selalu mengganti istilah gitu. Ini yang membingungkan guru, siswa, orang tua gitu kan. Karena apa? Ketika ganti istilah, apalagi ganti bukunya gitu kan, orang tua bingung, semuanya jadi bingung, termasuk guru-gurunya yang menjadi bingung. Nah, saya kira itu mungkin yang saya ingin sampaikan, jangan terlalu ganti istilah dalam kurikulum. Lalu Kang di Lebak kalau saya itu Pak Agus Sukoco dengan teman-teman pengawas itu ada juga istilahnya namanya ngopi juga ya, ada ngobras namanya. Kalau di Kang Agus Sukoco mungkin namanya ngopi ya. Kalau kita namanya ngobras, Pak. Jadi kita itu secara rutin setiap hari Senin saya dengan para pengawas ngobras itu. Kalau seandainya misalkan bisa tatap muka, kalau seandainya misalkan
harus daring ya kita daring. Namanya ngobrol bareng pengawas. Itu berbicara berkaitan dengan semua kendala pada saat pengawas melakukan pendampingan kesatuan pendidikan. Lalu disampaikan kepada kami, lalu kami pecahkan solusinya bersama-sama. Nah, jadi di kita di Lebak itu ada ngobrol bareng pengawas yang secara rutin dilaksanakan di Dinas Pendidikan, di kantor Dinas Pendidikan. Tujuannya bagaimana menyamakan persepsi proses pendampingan pengawas kesatuan pendidikan. Itu mungkin sementara Pak. Jadi tadi saya ingin istilahnya bahwa administrasi RPP itu bukan administrasi tapi bagian dari proses pembelajaran yang tidak terpisahkan. Ada 3 komponen, guru, siswa, dan RPP. Itu yang tidak boleh tidak ada dalam kelas. Terima kasih Kang. Oke, Kang Dayat. Ya, makasih ya. Jadi Kang Dayat itu pesan tuh kalau guru-guru aja disuruh fokus ke esensi, ke substansi. Nah, pemerintah juga janganlah gitu ya. Hal-hal yang sifatnya esensinya, substansinya sama, ngapain gitu, perlu diganti-ganti, kan kasarnya begitulah. Nah, begitulah gitu. Tidak apa-apa, karena kita, ini Kang Ahmad ya, peneliti IB nih, sudah menyimak itu dari informasi kunci tadi nih Kang Ahmad, kira-kira kritiknya seperti apa ya. Yang kedua, saran konstruktifnya seperti apa. Jadi kalau ke peneliti saya nanyanya 2 kutub ya, kritiknya seperti apa begitu ya. Terus saran konstruktifnya seperti apa nih? Agar tadilah kita ingin menemukan, kita ingin antara konsep kurikulum dengan kenyataannya seperti buah manggis gitulah Kang Ahmad. Silakan Kang Ahmad. Baik Kang Denny, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya sudah menyimak dari awal dan senang sekali banyak hal-hal baru yang bisa memperkaya pemikiran saya juga. Mohon izin Kang Denny, mungkin saya agak menggunakan bahasa-bahasa yang pragmatis ini ya. Sebenarnya antara RPP selama ini kalau kita keliling ke beberapa sekolah, latar belakang saya itu adalah ketua lembaga pengelola satuan pendidikan dan kebetulan sering berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain di berbagai daerah, baik negeri maupun swasta. Sebenarnya yang namanya RPP, modul ajar atau apapun, itu sebenarnya tidak berkorelasi dengan pembelajaran. Itu tujuannya berbeda. Bapak Ibu guru itu kebanyakan menyiapkan perencanaan itu untuk, mohon maaf saya gunakan istilah, menyelamatkan dirinya. Bukan untuk menyelamatkan anak. Jadi sebenarnya ada tuntutan kinerja kepada guru, terutama di sekolah-sekolah pemerintah. Kinerja guru ini harus dilihat dari seberapa banyak dokumen-dokumen yang harus dia siapkan. Sehingga administrasi itu akan selesai sebagai administrasi. Dan tidak ada korelasi dengan pembelajaran. Sebenarnya bukan tidak ada ya, sedikit sekali korelasinya dengan pembelajaran. Di banyak sekolah mungkin sudah mulai diperbaiki, tetapi secara umum masih seperti itu. Jadi kalau pendidikan itu, satuan pendidikan itu fokusnya sebenarnya ingin melayani anak-anak, berarti fokus kita supervisi akademik itu bukan ke administrasi, tapi ke kelas, ke siswa. Siapapun yang bertugas di situ harus ngeceknya ke siswa. Tentu nanti akan muncul lagi masalah, repot sekali gitu ya. Ya saya kira kalau kita bicara ribet, kalau ngurus pendidikan itu ngurus siswa itu pasti ribet. Sama dengan dokter ngurus pasien pasti ribet. Tapi akan sedikit ribetnya ketika ngurus administrasi. Mengapa? Karena administrasi itu jelas, selesainya jelas, tujuannya jelas. Kalau sudah disupervisi ternyata, oh bagus RPP-nya, ya sudah, bahagia. Soal ngajarnya kan urusan berbeda. Nah, kondisi ini akan terus berlangsung manakala kinerja guru, kehidupan guru sangat bergantung pada karirnya dia, dan itu tergantung pada administrasi. Bayangkan betapa takutnya guru ketika akan disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas ketika dia belum rapi administrasinya. Jadi dia tidak akan merasa bersalah mungkin ya ketika besoknya dia harus ngajar tidak ada persiapan apapun. Jadi bukan salah guru juga ketika mereka tidak berani
untuk tidak ribet ngurus administrasi gitu. Jadi lebih memilih ribet-ribet administrasi daripada ribet mengurus siswa gitu ya. Jadi banyak faktor ini sebenarnya. Oleh karena itu saya setuju tadi yang mengatakan bahwa ini masalahnya sistemnya. Sistemnya yang harus kembali ditata ketika kita bicara sekolah yang bermakna bagi anak-anak, maka fokusnya harus kepada siswa. Ketika guru diberi tanggung jawab mengajar di kelas 1 misalnya, ya kelas 1 terjadi peningkatan belajar atau tidak. Itu yang harus disupervisi. Adapun administrasinya, dengan fleksibilitas yang diberikan oleh kementerian sudah luar biasa. Saya ingat ketika di sekolah saya tahun 2015, saya pastikan RPP 1 lembar saja, walaupun waktu itu pertimbangannya, mahal kertasnya, 1 lembar aja. Tapi 1 lembar itu isinya harus digunakan gitu. Nah, guru-guru sempat protes dan pengawas juga sempat komplain waktu itu. Ini RPP-nya tidak seperti ini. Tapi karena kita sekolah swasta, saya ajak bicara baik-baik, pengawasnya baik sekali gitu, dia bisa memahami karena RPP kita tidak ada kaitannya dengan jabatan guru. Apalagi sebagai PNS kan tidak ada. Kalau di sekolah-sekolah negeri itu kan terganjal. Banyak sekali masalah di situ. Nah itu jadi mungkin menurut saya mindset kita bahwa kalau sekolah fokus supervisi dan lain sebagainya itu ke subjeknya ke siswa, tidak ke administrasi. Kalau masih ke administrasi dan ditunjang oleh kepegawaian yang seperti ini itu akan terus. Jadi harus sinkron. Di Kemendikbud saya kira sudah cukup leluasa. Saya malah merasa terima kasih Kang Yogi. Saya merasa dilegalisasi kekacauan yang kami buat di dalam penyusunan RPP dan itu tuh dilegalisasi oleh pemerintah gitu. Tetapi kami fokus betul kepada implementasinya. Jadi RPP-nya betul-betul digunakan dan memang siswa harapan kami bisa lebih senang bersekolah. Saya kira itu mungkin dari saya, Kang Denny. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak karena biar lebih tegas membedakan gitu, Kang Denny. Terima kasih. Kalau segitu masih lemah lembut, Kang Ahmad. Gitu. Ya makasih. Jadi simpel 2 tuh dari Kang Ahmad ya. Kalau guru ribet untuk ngurus kebutuhan murid harus wajar. Ya, tapi kalau harus ribet, ribet ngurus administrasi, nah ini yang nggak cerdas. Gitulah kasarnya ya. Nah agar sistem ini cerdas, nah, ini saya ini Kang Bang Jul ya, ini sebelum dikasih closing statement oleh Bang Jul ya. Ini Kang Yogi masih di sini kan? Masih. Assalamualaikum Kang Yogi. Salam. Oke Kang, jadi kita simak tuh ya. Jadi konsep yang disampaikan Kang Yogi itu kan pemerintah ya. Tadi clear bahwa modul ajar itu bukan kewajiban. Kemudian yang ditekankan atau dalam petik wajib itu menyusun perencanaan pembelajaran. Tadi itu ada fleksibel, ada jelas, ada yang lain-lain. Itu kan konsepnya tuh. Tapi kadang-kadang ini implementasinya tidak seperti buah manggis gitu ya, tapi seperti buah semangka kan gitu. Agar seperti buah manggis, tadi tuh Kang Ahmad menyarankan ini sistemnya diperbaiki. Jangan sampai gitu ya. Dokumen-dokumen administrasi ini kemudian itu menjadi salah satu indikator kinerja guru. Nah, selama itu jadi indikator, sesederhana pun konsep kita gitu, tapi kalau itu dijadikan lagi alat peningkatan karir guru, prestasi guru, nah ini kemudian akan jadi dilema. Nah, Kang Yogi kira-kira bisa enggak memutuslah sistem ini begitu agar konsep yang disampaikan pemerintah tentang RPP dan modul ajar betul-betul seperti buah manggis lah. Mangga Kang Yogi. Iya, terima kasih Kang Dedi. Jadi pertama memang dalam implementasi ini yang menjadi tantangan kita. Nah, kita dalam 3 tahun terakhir setelah diimplementasikan khusus terutamanya di kurikulum Merdeka. Di kurikulum sebelumnya pun ada data yang kita rutin melakukan evaluasi. Nah, yang menjadi tantangan adalah adanya miskonsepsi yang terjadi padahal regulasi termasuk panduan itu sudah selesai jelas, tapi dalam implementasi ini justru bertolak belakang dengan apa yang kita tuangkan. Nah, upaya-upaya inilah yang sebenarnya berbagai kebijakan itu kita sinkronkan.
indikator keberhasilan dari peserta didik, mutu dari sekolah, mutu dari daerah itu adalah dari hasil belajar peserta didiknya, bukan di dalam dokumen-dokumennya. Banyak regulasi yang kita atur yang sudah lebih disempurnakan untuk berhasil ke outputnya. Misalkan kalau dulu akreditasi fokusnya adalah mengecek dokumen. Sekarang akreditasi kan untuk reakreditasi dilihat dari hasil belajar peserta didik. Dalam Permendikbud 38-nya untuk reakreditasi dilihat dari hasil belajarnya, dari hasil asesmen nasionalnya. Kalau baik-baik saja otomatis diperpanjang. Jadi berlaku otomatis kalau dilihat kualitas satuan pendidikan itu dari hasil belajarnya. Melihat mutu satuan pendidikan dilihat dari hasil belajarnya. Nah, termasuk juga dalam berbagai aturan-aturan yang kita tuangkan, fokus utama itu adalah kita mengukurnya itu dari hasil belajarnya. Dan dorongan-dorongan, mulai dari melakukan pembaharuan. Tadi sebenarnya kan Pak Agus Koco juga sudah melakukannya. Bagaimana pengarahan pengawas dalam melakukan mendampingi satuan pendidikan. Bukan sekedar mengawas, dalam mendampingi satuan pendidikan. Termasuk juga aturan-aturan yang sekarang yang disusunnya. Karena Ibu Bapak, kita mengeluarkan banyak regulasi, banyak kebijakannya, kurikulumnya, gurunya, platformnya dan lain-lainnya. Tentunya datang ke sekolah ini menjadi kerugian tersendiri. Jadi karena ada kurikulum, ada aturan buku, ARPAS, BOS dan lain-lain kan harus diolah oleh kepala sekolah, oleh satuan pendidikan. Nah, untuk dapat mengolah itu menjadi hal mudah kan ini menjadi tantangan. Makanya saat ini kita pikirannya sekarang bukan lagi memproduksi kebijakan, tapi bagaimana memberikan alat bantu agar hal-hal yang banyak tadi itu menjadi mudah dilakukan satuan pendidikan. Yang ujungnya itu kan ke transformasi satuan pendidikan. Nah, transformasi itu dilihatnya dari apa ya? Dari hasil belajarnya. Maka kami di dalam berbagai kebijakan, dalam panduan, dalam berbagai inspirasi, ya, niat kita itu kan sebenarnya terus memproduksinya sekarang itu alat bantu, contoh-contoh. Bagi yang kesulitan tinggal pakai gitu. Ya, kalau kami dulu menggunakan istilah modul aja itu versi mini buku teks gitu. Jadi versi mini buku teks misalkan itu seperti modul ajar itu supaya apa? Ini supaya nggak ditanggap sebagai suatu kewajiban kan kalau kita buat buku teks kan nggak pernah kita mewajibkan sekolah pun buat buku misalkan. Nah, misalkan pendampingan peran untuk kepala sekolah. Peran kepala sekolah pada saat mensupervisi, yang disupervisi itu bukan dokumennya. Bahkan kalau saya di kurikulum selalu mengingatkan nggak usah dicetak RPP, sayang-sayang kertas gitu. Bahkan kurikulum satuan pendidikan yang kita dorong pun, yang perlu pun dokumen dicetak cukup satu pun yang mungkin cukup 30 halaman. Karena kalau sampai ratusan halaman sayang kertas tuh. Ratusan ribu sekolah nyetak kertas, buang-buang kertas gitu, nggak pernah dibaca dan lain-lain. Perencanaan belajar pun, Ibu Bapak nggak usah lah dicetak, cukup perencanaan belajar kan sekarang sistem apa yang digital ya, so filenya supaya apa? Setelah proses belajar ternyata dicek dalam proses belajarnya, hasil ke kelas ternyata nggak selaras, nggak cocok, dan nggak efektif, segala diperbaiki so filenya. Kalau saya mah nggak usah harus dicetak juga kalau dari proses saya gitu ya. Nah, bahkan sekarang untuk lebih memudahkan juga kurikulum satuan pendidikan sekarang secara atur gitu ya, dari segi kurikulum satuan pendidikan sekarang nggak usah disahkan lagi oleh dinas. Kurikulum satuan pendidikan itu cukup ditandatangan kepala sekolah. Dan Ibu Bapak pun dalam kurikulum satuan pendidikan hal esensial saja, bagaimana gambaran satuan pendidikannya, bagaimana pengorganisasiannya, mungkin cukup 30 halaman perencanaan belajar. Makanya contoh-contoh yang kita buat kurikulum satuan pendidikan itu ya cukup 30-40 halaman, itu yang di level sekolah untuk keseluruhan. Bahkan kami dorong untuk perencanaan belajar, nggak usah lah dalam contohnya kami lampiran aja lah, cukup soft file, sajikan aja linknya. Jadi kalaupun ngecek cukup cek filenya saja, nggak usah dicetak gitu, sayang-sayang cetak kertas gitu. Supaya pada saat guru disupervisi oleh kepala sekolah, ngeceknya apa? Ngeceknya proses belajarnya. Apakah pembelajarannya sudah menyenangkan? Nah, itu kan regulasi-regulasi itu sudah mendorong bagaimana kalaupun ngecek bukan ke administrasinya, tapi proses belajarnya. Sampai itu kan yang paradigma perubahan yang signifikan di akreditasi. Kalau akreditasi, reakreditasi itu yang dicek adalah lihatnya apa? Hasil belajarnya ditunjukkan dari asesmen nasional. Kalau sudah baik-baik saja anaknya ya sudah, oke gitu. Dan kalaupun ada sekolah yang baru akreditasi, fokus utamanya itu adalah bagaimana proses belajarnya. Jadi kualitasnya itu lihat di dalam proses belajarnya, dilihat dari hasil belajarnya. Kan mutu kita ukuran-ukuran mutu menilai sekolah, evaluasi sekolah, sekarang aturan-aturan yang disusun itu adalah melihat hasil dari belajarnya. Hasil belajarnya siapa? Peserta didik itu. Jadi justru itulah yang ingin kita dorong, bagaimana perubahan itu adalah terjadi di dalam proses belajarnya. Terima kasih.
makasih Kang Yogi ya. Jadi sebelum Bang Zul nanti menyampaikan closing statement, satu saya simpulkan, teknis aja. Modul ajar bukan kewajiban guru, itu yang pertama. Yang kedua, RPP itu fokusnya pada kebutuhan belajar murid, belajar anak, bukan pada kebutuhan kinerja administrasi guru. Nah, yang ketiga gitu ya, agar konsep kurikulum ini sesuai dengan kenyataannya, ada berbagai sistem yang sebenarnya sudah Yogi sampaikan, bahwa sekarang pemerintah sudah mentransformasi pengawas, sudah mentransformasi akreditasi yang tidak fokus lagi ke dokumentasi, tapi fokus kepada kinerja proses dari guru. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua kurang apa lagi gitu kan ya. Ini ruang-ruang untuk Anda, untuk guru memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid ini sudah terbuka lebar begitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan nih dari Bang Zul ya, untuk tadi saya membuka Bang Zul. Nah, sekarang Bang Siap, Zul Kang Denny. menyampaikan statement-statement penguatan mindset ya, dan kemudian menutup sesi ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan soal yang teknis juga tentang bagaimana pembelajaran dan asesmen yang simple begitu ya, yang mudah, yang tidak membebani administrasi. Silakan Bang Zul di closing statement dan sekaligus ditutup sesi sawal kita. Silakan Bang Zul. Baik, terima kasih Kang Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Salam sejahtera. Ya, terima kasih Pak Kapus, Pak Yogi. Bapak Ibu sudah terang benderang ya Bapak Ibu ya. Yang jelas semua yang dibuat oleh pemerintah, pusat kurikulum, itu alat bantu untuk melayani anak, untuk mengurus anak. Ya, jadi keberadaan kita itu bukan karena perangkat-perangkat itu ada, bukan, tapi karena siswa perlu dididik. Kenapa siswa perlu dididik? Karena perilakunya belum baik, masih malas, dan masih belum memiliki apa-apa. Jadi ya jangan-jangan selama ini kita yang kita khawatirkan itu adalah urusan kita sendiri ya. Bukan mengkhawatirkan bagaimana menyelamatkan anak di masa depan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini forum ini sudah menurut saya sudah clear sekali ya tadi dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Biasanya selalu pengawas jadi alasan Bapak Ibu dari guru-guru, habis pengawas Pak yang ini. Nah tadi Pak Agus sebagai Ketua Asosiasi Pengawas sudah menjelaskan sedemikian rupa Bapak Ibu. Apalagi yang jadi alasan? Jangan-jangan diri kita sendiri yang jadi alasan sebenarnya bahwa kita salah pilih gitu ya profesi yang harusnya mendidik anak-anak kok ngurusin administrasi, kok ngurusin perubahan istilah, kok ngurusin itu gitu ya. Jadi disinilah kita mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikut kita akan lebih lebih mantap lagi Bapak Ibu bahwa kita sepakat kita hadir karena anak-anak perlu dididik. Berarti keribetan kita itu lebih ribet untuk anak-anak. Itu ribet yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ribet urusan administrasi itu ribet yang tidak diridhoi gitu ya. Nah, jangan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi. Nah, kurang apa lagi nikmat Tuhan yang sudah ada di kita ini ya, Bapak Ibu. Mari kita hadapi anak-anak kita, apapun kondisi mereka titipan ilahi yang kita didik. Semakin terkuras energi kita oleh anak-anak itu, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada Bapak Ibu gurunya, dan keberkahan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, walaupun sang gurunya telah tiada. Kalau begitu, posisikan kurikulum dan perangkat-perangkatnya, modul ajar itu sebagai alat bantu yang memudahkan kita memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak. Jika ada benturan antara format-format dari perangkat itu dengan kebutuhan anak yang diselamatkan, format yang disesuaikan. Tadi pesan dari Pak Yogi juga bahwa sesuaikan saja. Kalau perlu bikin sendiri, bikin yang sangat sederhana.
Dari Pak Priyatna tadi juga, Pak Ahmad Priyatna tadi juga sudah bilang begitu, bahwa bikinlah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau misalnya istilah-istilah Bapak Ibu, ya itu kan tinggal dibaca saja, kemudian konsentrasi ke anak. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua, Kang Denny, ya semuanya, Pak Yogi, Pak Kapus, kemudian Pak Agus selaku Ketua Asosiasi Pengawas, kemudian Pak Dedi tadi, Bu Natalia ya dari tadi nggak sempat cerita ya gimana kisahnya waktu dikirim ke pulau itu tidak diterima oleh teman-teman gitu ya. Nantilah mungkin itu cerita dan punya kiat tersendiri, dan sekarang anak-anak gimana. Ada seorang teman ya juga yang tidak ikhlas tadinya dikirim ke pulau, dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sangat istimewa di pulau itu ya. Kemudian tadi Bu Francisca ya dari NTT, dan Pak Fatur, terima kasih Pak Fatur telah sharing juga, dan siapa lagi tadi saya tidak mengikuti sepenuhnya. Untuk itu sekali lagi kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk meluruskan langkah kita, bahwa kita hadir untuk mengurus anak-anak kita. Semua perangkat-perangkat itu ada alat bantu, dan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita terbelenggu oleh perangkat-perangkat itu. Jadi tadi pesan Pak Priyatna, jangan-jangan itu persoalan kita sebetulnya, bukan persoalan murid ya. Jadi artinya mari kita selesaikan persoalan diri kita sehingga kita bisa konsentrasi kepada murid-murid kita. Mungkin itu Kang Denny, ya kita langsung ditutup aja ya dengan Baru selesai ya Pak Kapus. oh siap ya Pak. Maaf, ini Silakan. baru longgar. Silakan Pak Awam, mungkin ada satu. Iya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih semua teman-teman. Ini hanya karena sore hari ya, tapi kalau di NTT ini sudah maghriban ini kayaknya ya. Iya, iya. Iya, mungkin nanti Pak Kapus, Pak Denny mungkin setting lagi waktunya, biar sayang juga kalau Pak Yogi sudah tampil dengan gagah begitu ya, tapi yang ikut tidak banyak gitu kan. Saya kira gitu. Siap. Iya, kita setting lagi, Prof. Ya, salam Pak Ahmad Priyatna. Pak Yatna, terima kasih Pak semuanya. Iya, terima kasih semuanya. Iya, saya kira itu Pak. Ya. Pak Jol, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ini kita akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang tadi sudah disebutkan Bang Denny. Seperti apa pembelajaran dan asesmen yang simple, sederhana, bermakna, dan bisa diandalkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu buat kita semua. Saya kembalikan ke Kang Denny. Terima kasih teman-teman. Ini mudah-mudahan tim ini besok minggu depan masih bisa hadir ya. Jadi kita gunakan tim yang ini, mudah-mudahan besok minggu depan masih bisa berkenan hadir ya, Mas Fatu dan teman-teman. Mohon izin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.